288 Bapak Ibu, kita lanjutkan ke asas-asas umum. Nah, sekarang ini khusus untuk dekorator panti imam. Anda orang-orang lingkungan yang mendekorasi altar. Nah ini 288. Untuk merayakan Ekaristi, umat Allah biasanya berhimpun dalam gereja. Kalau tidak ada gereja atau kalau gereja tidak memadai, mereka berhimpun di suatu tempat lain. Gitu ya. Yang pantas untuk misteri itu. Maka dari itu hendaknya ruang gereja atau tempat lain sungguh-sungguh sesuai untuk perayaan kudus, sungguh-sungguh memungkinkan partisipasi umat beriman dalam perayaan itu. Nah ini catatannya di kalimat terakhir, rumah ibadat dan segala perlengkapannya hendaknya pantas, indah, tanda lambang alam surgawi. Maka di sini dikatakan dua hal. Maka rupa-rupanya nomor 288 itu bisa menjadi asas dasar untuk dekorasi. Lalu juga yang kedua, asas dasar untuk persiapan batin. Itu kan? Rumah ibadah dan segala perlengkapannya hendaknya sungguh pantas, indah serta merupakan tanda dan lambang alam surgawi. Maka persiapannya, maka dekorasi ternyata bisa diterima supaya lebih indah. Lalu kalau Anda membuat dekorasi panti imam, nah itu yang harus diingat kata kuncinya, supaya kelihatan alam surgawi. Bukan kebun ibuku penuh dengan bunga, bukan itu. Ini loh gagasannya. Jadi kalau Anda melihat gereja-gereja lama, Anda akan menyaksikan panti imam tanpa kembang. Itu justru menampakkan alam surgawi. Mengapa coba? Karena di altar seperti gunungan itu ada tingkat-tingkat malaikat dan tingkat-tingkat para kudus. Yang paling atas itu nanti pasti Trinitas. Jadi ketika Anda datang nonton kembang itu kayak nonton kebun malahan. Tetapi ketika nonton dekorasi belakang, wah ini alam surgawi gitu loh. Jadi dengan ini sebetulnya nomor 288 ingin mengatakan logis kalau selama beberapa tahun ini keuskupan bahkan KWI mengatakan mari mengurangi bunga potong. Maka kalau membuat panti imam dan dekorasi belakang altar itu, belakang tabernakel, buatlah alam surgawi. Alam surgawi gagasannya nggak ada kembang. Alam surgawi itu gagasannya para malaikat dan para kudus memuji kemuliaan Tuhan. Anda mau lihat itu di Gereja Gedangan, Semarang, di Susteran Bangkong, Semarang, itu masih ada. Di Gereja Ambarawa, Gereja Jago, itu masih ada. Jadi Anda lihat, karena saya belum pernah ke Katedral Jakarta ya, saya nggak bisa bilang. Jadi kalau Anda melihat, wah, cukup. Nek dia naik kembang, ketok malah, aduh, kok kebun ibuku penuh dengan bunga. Nah bukan, ini taman surgawi ya gitu Bapak. Maka besok lagi kalau panjenengan punya rencana bikin gereja gitu ya, belakangnya itu tingkat malaikat dan para kudus, siapa yang paling bawah, siapa yang paling atas, gitu. Itu bagus. Tuh aturannya di 288. Nanti bikin ya masing-masing di rumahnya. Itu Bapak Ibu. Jadi 288 itu asas umum untuk tempat ibadah dan mereka yang mau ibadah. Satu, persiapan tempat, lalu batin. Maka ini nanti 288 juga bisa dipakai setiap kali kita mau misa di rumah. Kalau misa di rumah Bapak Ibu, berdasar ayat ini kita masih bisa mengembangkan, merefleksikan lebih lanjut. Tolong panti imamnya, tolong altarnya jangan memunggungi kamar mandi. Iya dong. Apalagi orang-orang itu tahu, wah, kuwi kan biasanya nek dopuk neng kono, wah, alam surgawinya WC gitu, jangan. Maka cari tempat yang sejak semula rumah itu didesain, tempat itu ada lambang-lambang kekudusan misalnya, ada salib besar di situ selalu dari dulu sampai sekarang. Nah itu panti imamnya di situ. Karena orang datang misa kan pasti ingat rumah panjenengan, toh kalau misa lingkungan. Ini ini apa tuh guys? Kan buri kan? Nah, gitu ya. Tahu nanti. Gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, maka apa itu lambang alam surgawi. Cukup di sana. Maka kalau ya
panti imam itu begini. Keren. 289. Dari sebab itu gereja selalu mengharapkan, nah ini bukan sumbangan uang lo ya. Nih, baca nih. Gereja selalu mengharapkan sumbangan para seniman memberi keleluasaan kepada mereka dari segala macam daerah untuk apa? Membuat gambaran alam surgawi, Bapak Ibu. Maka gereja kita masih membuka kemungkinan kalau Anda punya artis yang mau membantu, yang mau berdonasi, silahkan. Permintaannya cuma satu, tolong ciptakan alam surgawi di belakang itu. Wah, itu masih bisa. Kota Baru itu Romo? Saya nggak tahu. Oh iya, betul. Kota Baru bisa dengan melukisnya. Bisa. Maka Anda tahu kenapa di gereja-gereja kuno itu yang di Eropa itu gambarnya di atas. Nggak usah gereja kuno sih ya. Kalau Anda mau ke Yakobus Surabaya di Ciputra, itu di atas itu. Ngeleng rampungnya itu beberapa lama itu. Nah, maka sekarang Anda tahu kok itu. Nah ini dasarnya ada. Dasarnya ada. Jadi sekarang kita tidak bisa geleng-geleng ketika melihat gereja Kota Baru kok penuh dengan gambar. Nah ini gambarnya kan gambar alam surgawi. Gitu toh. Tapi ungkapan firman Tuhan dong. Ya, ya betul. Saya pelajari dari. Ya, ada jalannya kan. Ada jalan. Ada. Juga jalannya Ignatius juga toh. Ya, ada. Gitu. Memang gereja berusaha memelihara karya seni dari abad-abad, menyesuaikan sepenuhnya untuk tuntutan zaman, tetapi memajukan bentuk-bentuk baru serasi dengan zamannya. Maka masih bisa Bapak Ibu. Maka nanti kalau punya anak-anak bisa gambar alam surgawi, silahkan suruh gambar di belakang panti imam. Oleh karena itu dalam mendidik para seniman dan dalam memilih karya-karya seni untuk gereja hendaknya dituntut sungguh bermutu. Seni itu harus membantu. Nah ini. Kalau Anda mau memasang sesuatu dalam gereja, ini kriterianya. Sekarang kita tahu. Harus membantu memperdalam iman dan suci. Itu saja. Maka gambar Bandung Bondowoso, betul Bandung Bondowoso ya? Yang ambil selendangnya siapa itu? Dewi siapa itu? Joko Tarub. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu, itu jadi nggak suci jadinya. Nggak ada gitu ya. Jadi ini. Jadi membantu memperdalam iman. Jadi boleh kalau membantu. Maka di gereja boleh ada gambar jalan salib, digambari apapun boleh, asalkan itu menambah kita mengimajinasikan di kepala sesuatu yang lebih suci, selaras dengan kebenaran yang mau diungkapkan.